Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, malam hari ini kita lanjut ya materi kita. Tadi sudah saya bagikan file updatean dari CI-nya untuk khusus untuk materi malam ini ya. Ya, materi malam ini akan dibahas tentang proses upload file. Nah, upload file di CI seperti apa begitu ya. Nah, kalau di aplikasi yang saya contohkan, yang sudah saya bagikan, itu yang diupload berupa file gambar ya, file foto. Dan sebetulnya juga bisa menggunakan file-file selain foto juga. Nanti ada prosesnya, nanti saya jelaskan dulu. Oke, sebelum kita masuk ke sana, ini saya akan saya remind lagi, maksudnya saya ulang lagi ya prosesnya yang untuk ekspor dan import database-nya supaya pada ingat kan file yang dibagikan itu adalah database-nya ada update juga, lalu filenya juga ada update-annya ya. Jadi ada update file, ada update database-nya. Contohnya? Nah, oke. Ini saya share dulu ya. Ya, oke. Nah, yang pertama adalah kita harus upgrade sih. Kita harus ekspor dulu ya, ekspor dulu database yang sebelumnya supaya dokumentasi materi kita tetap ada ya, tetap ada. Jadi kalau misalnya ingin melihat perubahan dari tiap materinya tetap bisa kita ikutin gitu ya. Nah, yang pertama ini kan kita masuk ke phpMyAdmin, lalu kita ekspor dulu ya. Kita pilih dulu si database-nya. Yang akan kita ekspor adalah database DB Siakad. Nah, ini lalu kita ekspor ya. Kita ekspor. Oke, sebentar loading nih. Nah, di sini ada tulisan export tables from DB Siakad. Jadi akan mengekspor semua tabel yang ada di DB Siakad termasuk si database-nya. Tapi kalau kita pakai quick seperti ini ya, quick export begini, ini biasanya yang ke ekspor itu hanya si database-nya, si tabelnya aja tanpa database-nya. Nah, jadi saya biasanya memilih si custom dulu ya. Saya pilihnya custom, nggak quick ya. Saya pilih custom, lalu saya scroll di bagian bawah. Di sini ada bagian object creation option. Nah, di sini saya checklist add create database ya, pakai use statement sama add drop table view procedure. Jadi kalau di sini tuh add drop table tuh artinya kalau misalnya kita update database kita, nanti dia kalau ketemu file maksudnya kalau ketemu tabel gitu ya, tabel yang sama gitu, misalnya TB mahasiswa kan ini udah ada, terus kita update. Nah, dia akan di drop dulu sama phpMyAdmin-nya akan di drop dulu, dihapus, lalu ditambahkan dengan tabel yang terbaru gitu ya. Jadi proses update-nya seperti itu. Nah, ini itu aja sih checklistannya yang biasanya digunakan untuk ekspor data, sehingga kalau kita import itu udah langsung otomatis nge-create database tanpa harus kita bikin database dulu. Biasanya kalau pakai Quick itu kita harus create database dulu baru kita bisa import gitu ya. Tapi kalau kita checklist ininya kita tidak perlu bikin database-nya dulu gitu ya, bisa langsung. Oke. Kalau sudah cuma 2 checklistan itu langsung kita klik go ya. Nah, ini dia akan ngedownload file SQL yang isinya sebetulnya script ya. Nah, ini bisa dibuka. Ini filenya ya. Di-cut aja, lalu kita masukkan ke directory htdocs kita yang CI. Nah, ini ya. Nah, ini kan yang pertemuan 11 kemarin ya sebetulnya. Kalau sudah updatean ya nggak apa-apa sih. Ini kan yang sebelumnya ya. Nah, kalau sudah ini lalu kita rename ya. Kita rename supaya filenya tidak kecampur. Kita rename jadi yang ini yang ke-11 gitu. Nah, lalu yang tadi saya bagikan itu adalah ini ya, update materi yang 12. Ini tinggal ekstrak aja ya. Dipakai ini, saya sini pakai 7zip tapi
yang lain juga bisa sih sebetulnya. Klik extract here. Nah, nanti dia akan ekstrak. Nah, ini CI yang terbarunya yang udah materi 12 dan ini jangan diganti ya file, maksudnya nah, jangan di rename lagi selain CI karena kita sudah setting si base URL-nya localhost CI. Jadi ini berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya ini di rename ya terus base URL-nya nggak dirubah ya tetap error. Pasti errornya adalah file not found gitu karena si base URL-nya berbeda gitu. Nah, di sini saya sudah ada DBC akad pertemuan 12. Nah, sekarang yang saya lakukan, coba kita lihat dulu ya. Di sini yang sebelumnya yang sudah yang tadi kita apa namanya? Kita ekspor ya, kita backup. Nah, sekarang ini akan saya update. Maksudnya saya replace ya, di update. Nah, kita tinggal import aja ya, klik si database-nya juga. Ini kan kita perlihatkan aja di sini kan apa namanya di tabel mahasiswa ini belum ada field foto ya, belum ada field foto. Jadi hanya nama hanya alamat, email dan nomor telepon. Nah, di database di tabel yang baru itu saya tambahkan field foto. Ini langsung aja kita import. Klik dulu si database-nya ya, database akad, lalu kita import. Nah, setelah kita import, kita pilih filenya ada di mana filenya. Yang tadi kita ambil di htdocs ya. htdocs. Ini htdocs, terus CI. Nah, di sini kan ada si DB si akad pertemuan 12 SQL. Lalu kita open. Nah, setelah itu, ini kan sudah di-choose nih ya, sudah dipilih. Lalu kita go. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini artinya sudah selesai, tidak ada error ya. Kalau ada error biasanya ada merah-merahnya, ada tanda errornya apa gitu. Nah, seperti dilihat di sini dia ngedam dia melakukan deleting karakter dulu ya, deleting database dulu. Nah, ini kan DBC akad, strukturnya, nah terus dia di drop ya. Udah itu dia bikin lagi, create tabel lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan sebetulnya isinya sintaks-sintaks SQL. Kalau misalnya kita buka pakai Sublime Text juga bisa. Ini kita bisa lihat di sini. Kita buka aja langsung misalnya dengan Sublime Text ya ini. Ini saya close dulu semuanya. Ya, kita berada di folder CI ya. Kita belajar di folder CI. Nah, ini ada DBC akad yang tadi. Ini SQL bisa kita buka di sini. Nah, kalau kita lihat di sini nih ya, ada drop table untuk dan create table-nya. Drop table dan create table-nya. Terus dia juga ada create database-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini ada nama database-nya. Database-nya adalah ini. Nama database-nya seperti ini. Oke, nah ini untuk sekilas saja sih ya, ini untuk database karena ini sebetulnya berpengaruh juga ketika kita bikin project. Ini pengetahuan untuk ekspor dan import database ini diperlukan kalau kita bekerja di tim. Jadi tim kita bisa tetap memiliki file backup dan mengupdate database tersebut. Nah, selanjutnya ini kan sudah ya, sudah bisa dibuka. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Kita bikin, coba localhost. CI. Sambil nunggu ini loading, kita buka dulu yang tadi kita sudah import. Coba lihat TB mahasiswanya ya. Nah, lihat di sini TB mahasiswanya nanti akan ini ada ya, ada fotonya. Ada folder foto. Di sini apa sih yang ditambah kalau diklik structure? Saya hanya menambahkan folder foto dan apa namanya varchar-nya tipe datanya varchar ya.
karena dua proses berjalan sekaligus. Nah ini dia, ini kan foto saya bikin varchar-nya 500 ya sebetulnya. Ya sebenarnya nggak harus banyak-banyak sih ya, karena di sini yang saya catat itu sebetulnya hanya nama filenya saja ya, nama filenya aja. Nah, nama file aja yang dicatat, bukan si filenya yang disimpan di database ya, bukan filenya yang disimpan di database. Jadi sebetulnya ini varchar 500 juga terlalu besar sih, karena kalau untuk nama file paling panjang di Windows itu sekitar 255 ya. Ini saya contohin aja. Nah, sekarang untuk ininya aplikasinya. Nah, aplikasinya ada beberapa tambahan di sini karena kita akan mengupload foto, berarti di sini di bagian ada beberapa bagian yang harus diupdate. Yang pertama adalah di bagian tambah data mahasiswa ya, berarti di sini ada penambahan upload foto. Nah, ini ya, choose file, lalu nanti kesimpan. Kemudian ada juga di bagian ini detailnya. Ketika klik detail, nah di sini sudah ada bisa menampilkan foto ya, bisa menampilkan foto. Kemudian selain detail juga ada bagian ini delete. Jadi si delete ini juga nanti ada script untuk menghapus si file yang sudah diupload. Kalau kita klik delete berarti file yang berhubungan dengan data ini dia akan menghapus. Kemudian yang edit juga ya. Nah, di sini untuk edit datanya sama di sini bisa kita ganti fotonya. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, itu perubahannya ya, perubahan-perubahan yang terjadi yang dari aplikasi sebelumnya, dari yang pertemuan 10 dan ini yang pertemuan 11, yang pertemuan 12 ya. Yang kemarin kan pertemuan 11. Oke, sekarang kita langsung ke skripnya ya. Skripnya apa saja yang berubah? Seperti biasa kalau CI itu kan awalnya bermula dari controller ya. Nah, controller admin. Nah, di sini. Ini kita mulai di controller admin. Di sini ada beberapa perubahan. Sebetulnya bukan beberapa sih, banyak ya. Banyak perubahan. Itu makanya saya bagikan kalau langsung diketik. Kalau hanya sedikit sih perubahannya mungkin bisa langsung kita live gitu ketik. Tapi kalau banyak ini agak sulit juga ya untuk di live kan. Nah, di sini pada function tambah ya, pada function tambah itu ada penambahan foto ya, ada penambahan foto. Nah, function tambah ini kan dipanggilnya oleh view ini ya, view mahasiswa.php. Jadi kan dari sini dia akan ngebuka view mahasiswa.php, lalu karena itu saya buka dulu ya. Nah, ini kan mahasiswa.php. Nah, pada mahasiswa.php perubahannya pada modalsnya ya. Nah, ini pada modal. Ya, kalau yang di ini sih nggak ada perubahan. Tampilan awalnya tidak ada perubahan. Tampilan perubahannya ketika klik tombol tambah, dia akan memanggil modal ini kan ya, atau pop up lah ya. Nah, dia akan memanggil pop up ini. Nah, di sini pop up-nya yang kita tambahkan atau kita edit ya. Nah, yang diedit adalah yang ini. Upload foto ya. Kita tambahkan form upload foto ya. Seperti itu. Nah, di sini tipe inputannya apa? Dia tipenya file, jadi kita bisa upload. Lalu kita kasih nama variabelnya adalah foto. Foto ya. Nah, terus itu aja sih sebetulnya. Nanti ketika dibaca kan dikirim secara pos. Nah, ketika dibaca di sini, kan dia akan memanggil file tambah ya. Saya akan memanggil file tambah. Nah, file tambah tersebut ini ya. Nah, manggil ini. Si variabel foto tadi, ini yang ini. Ya, yang ini ya. Yang name-nya foto ini kan jadi variabel nih. Nah, variabel ini ditangkapnya dengan perintah seperti ini. Berbeda dengan ini. Kalau ini kan post, karena dia berupa variabel. Kalau ini berupa files, karena yang dicatat itu informasi files. Jadi informasi file yang dicatat. Dan ini pun khusus inputannya, ya yang ini inputannya berupa
tipe file. Dia nggak bisa tipe yang lain yang bisa digunakan untuk ini. Nah, tipe file ini ya dia akan membawa informasi tentang file tersebut, baik itu nama filenya ya sama apa namanya tipenya gitu ya, tipe filenya. Lalu kalau sudah ada nih informasinya kan disimpan nih dalam sebuah variabel ya, dalam sebuah variabel yang namanya foto gitu ya. Foto. Nah, ketika sudah tersimpan informasinya ya, ketika sudah tersimpan informasinya di sini ada beberapa perintah tambahan seperti ini, config upload path ya, config allow types. Nah, disinilah kita menentukan tempat di mana kita akan menyimpan si foto tersebut. Nah, pada perintah ini saya nuliskan di sini titik ya. Titik ini sebetulnya sama saja dengan base URL ya. Jadi titik ini sama dengan base URL. Jadi kita bisa pakai penulisan base URL atau bisa juga titik seperti ini. Kalau titik ini artinya root directory atau kalau di CI itu namanya base URL. Lalu kita tinggal tambahkan ini foldernya aset dan foto. Cuman harus menjadi catatan kalau kita sudah setting seperti ini aset foto berarti pada Explorer yang CI kita ya di sini kita harus bikin dulu foldernya. Nah, ini folder fotonya. Jadi folder fotonya itu harus dibuat dulu ya, walaupun ininya kosong nggak apa-apa lah. Folder foto kita buat dulu. Nah, terus di sini settingan yang kedua adalah allow types ya. Jadi tipe file yang bisa diupload tuh apa saja. Nah, di sini ada JPG, PNG, dan GIF. Jadi berupa file-file gambar. Kalau misalnya mau disetting berupa file-file suara kayak MP3 atau video MP4 itu bisa saja, nggak masalah ya. Karena file tersebut sebetulnya tidak kita simpan di database, tapi kita simpannya di dalam folder ya, di dalam folder si aplikasinya. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat apa namanya, misalnya nih aplikasi kita online kan gitu ya, kita online kan. Ketika upload ya berarti si uploadnya akan masuk ke server tempat kita menyimpan data ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada perintah this load library. Nah, ini kita nge-load library yang nama library-nya adalah upload. Lalu config tersebut dipanggil, config yang sebelumnya dipanggil. Ini hubungan ini keterkaitan nih, tiga perintah ini ada keterkaitan. Nah, setelah itu di sini yang mulai agak butuh perhatian ya di sini. Di sini ada if ya, terus not. Ini kan katanya not ya, bukan maksudnya ini adalah simbol not ya, simbol tanda seru itu artinya not. Not this upload do upload. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya perintah this terus upload lalu do upload foto, jika dia berhasil ya, jika dia berhasil maka nilainya akan true, ya kan begitu ya. Nah, itu kalau dia berhasil melakukan perintah ini maka nilainya akan true. Kalau ini berada di if. Nah, itu. Kemudian kalau dia kalau misalnya kita tambahkan notasi not di depan artinya apa? If jika gitu ya, if ya. Perintah ini gitu ya, perintah ini tidak berhasil dijalankan gitu. Jadi kalau ini tidak berhasil dijalankan, maka keluar message gagal upload gitu ya. Keluar message uploadnya gagal gitu ya. Terus variabel foto itu diberi nama dengan noimage.jpg. Ini maksudnya ada ya, ada maksudnya. Terus ini ada die juga sih, maksudnya kalau tadi nggak saya matikan karena kalau ini nggak dimatikan yang bawah mungkin nggak akan bisa jalankan. Ini noimage.jpg ini ya, noimage.jpg ini adalah sebuah file default ya, sebuah file default. Ya. Noimage.jpg ini adalah sebuah file default yang saya buat untuk semua maksudnya semua data yang fotonya nggak ada gitu ya, fotonya nggak ada atau gagal upload. Jadi kalau gagal upload fotonya nggak ada, saya sudah siapkan namanya no_image.jpg. Maksudnya seperti apa? Begini, saya bikin sebuah file ya. Nah ini ya noimage. Jadi kalau misalnya ini saya langsung aja ke aplikasi. Misalnya ya di sini mahasiswa.
Ini ada yang error, kenapa ya? Bentar ya. Tadi ke ketik kayaknya, harusnya nggak error. Nah, ini ya, misalnya ini saya klik di sini misalnya nih ya. Nah, ini kan ada semua ya, sebetulnya ini ada semua. Kalau yang ini juga ada semua. Nah, misalnya saya nambahkan data baru, ya. Saya kasih nama misalnya Yono gitu ya. Name-nya ya kita bebasin aja ya, cobain gitu. Berapa aja. Nah, jurusannya, nah alamatnya bebas. Itulah ya. Kita kasih nama apa? Yono @gmail ya. Terus nomor teleponnya bebasin dulu aja. Nah, sekarang kita choose foto. Nah, contohnya begini. Ini misalnya kita udah nge-browse nih, tapi kita nggak mau isi foto, misalnya cancel gitu ya. Lalu kita simpan aja. Berarti kan ini sebetulnya tidak ada file ya, tidak ada file yang tercatat gitu ya. Tidak ada file yang tercatat. Nah, di sini kalau saya simpan, nah saya simpan. Nah, kita lihat ya hasilnya. Nah, dia akan otomatis menyimpan informasinya adalah no image. Jadi dia akan otomatis. Nah, di sini logiknya itu yang berjalan. Jadi kalau misalnya dia gagal kan itu otomatis kan gagal upload karena filenya nggak ada. Nah, ketika gagal upload, nah ini yang dijalankan. Ini yang dijalankan. Tapi kalau misalnya filenya ada, itu pasti ini yang dijalankan. Jadi kalau misalnya filenya ada, dia akan menyimpan si informasi nama filenya. Ya, ini makanya di sini ada this upload data lalu file name-nya begitu. Seperti itu ya. File name-nya. Jadi nanti dicatat si file name-nya. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia akan otomatis membuat si informasi apa namanya? Informasi gambarnya adalah noimage.jpg seperti itu. Nah, ini ya. Ini kalau saya refresh, ini kan nggak ada ya, karena memang nggak ada. Nah, sekarang coba kalau misalnya ini saya edit nih. Saya edit ya, yang Yono ini saya edit. Saya ganti gambarnya. Yang tadinya no image, saya pilih gambarnya sekarang. Nah, di aplikasi itu, aplikasi yang saya bagikan juga, di situ sudah ada aset sebelumnya ya, yang contoh yang dibawa dari bawaan admin LTI 3-nya. Di sini ya, di image. Di image ini bisa ada beberapa contoh ya. Nah, bisa aja kita ambil yang mana aja. Misalnya saya ambil contoh yang ini aja deh ya, avatar 3. Avatar 3. Nah, ini file yang untuk penggantinya adalah nah ini ya, namanya avatar 3. Aduh, sorry, ini ada yang bocor nih suaranya. Tolong di close dulu ya. Ini siapa? Vina ya, Vina. Saya close dulu ya, Vina ya. Jadi supaya nggak mengganggu. Ya. Oke, sebentar ya. Sebentar.
Ntar saya setting dulu, ada yang salah. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Ini apa namanya? Saya share lagi ya, yang tadi sampai di sini. Oke, nah sampai di sini ini kan tadi sudah diganti ya file name-nya jadi avatar 3 ya. Nah, ini informasinya. Oh, bentar. Kalau diklik nanti dia bakal ganti lagi. Jadi harus langsung sekali inilah. Ini diklik jadi supaya ganti dulu. Nah, ini. Nanti kalau sudah ini langsung disimpan. Nah, lalu kita lihat yang tadi yang namanya Yono ini. Nah, ini udah rubah. Dan kita lihat juga di foldernya. Nah, ini kita refresh. Ini sudah ada avatar 3 ya, yang tadinya nggak ada. Ini bisa kita lihat gini. Lalu kalau misalnya kita hapus gimana? Ini perhatikan, ini kan avatar 3 ya. Nah, kita hapus nih. Nah, kita hapus. Berarti ini ya. Klik, dihapus. Supaya yakin ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kan ya masih ada nih avatar 3-nya. Kalau oke, nah dia langsung hilang. Dia langsung otomatis ngehapus. Ini ada perintahnya juga. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita runut bagaimana sih perintah-perintahnya. Nah, ini kan untuk yang upload tadi ya. Kalau untuk file yang baru. Untuk file yang baru seperti ini. Nah, setelah si informasi variabel foto ini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan, lalu kemudian dia akan di package ya. Nah, di package otomatis di sini foto ya di package. Terus setelah di package lalu dikirim ke M mahasiswa untuk dilakukan proses input data. Nah, input datanya juga ada modifikasi karena ada penambahan ini ya, ada penambahan file ini. Jadi nanti otomatis si script-nya yang sudah digenerate oleh CI dia akan menambahkan si perintah ini di SQL-nya. Tapi di M mahasiswa kita tidak perlu menambahkan apapun ya. Nah, kita lihat input data itu tidak ada perubahan apapun karena ya ini apa perintah insert ini kalau di CI itu sudah diterjemahkan sebagai perintah SQL untuk insert data. Sementara di adminnya ini kan kita hanya ngerubah ini aja. Nah, itu saja sih sebetulnya jadi ada semacam apa ya? Fleksibilitas atau misalnya lebih ke praktisan gitu ya, lebih praktis kalau misalnya kita pakai perintah-perintah yang ada di CI dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan perintah SQL langsung. Karena kalau dengan perintah SQL langsung itu pasti otomatis kita harus edit si perintah insert-nya. Sementara kalau dengan CI-nya ini tidak ada perubahan ya. Nah, itu saja sih yang menurut saya itu memudahkan gitu dalam proses pembuatan aplikasi. Nah, ini untuk proses tambah ya, udah selesai. Ketika proses tambah selesai, dia akan nge-redirect lagi ke index, berarti dia akan kembali lagi ke awal. Lalu yang tadi selanjutnya ada perintah yang hapus ya, hapus data. Nah, perintah si hapus datanya itu sebetulnya ya, perintah hapus datanya dari sini. Ketika M ini kan dia harus mencari informasi dulu. Ya, dia harus informasi dulu bahwa si filenya itu yang mana gitu ya, filenya yang mana dan dia punya ID apa gitu. Nah, di situ. Nah, kalau misalnya tadi kita save ya, kan itu ada informasi di sini ya. Ada informasi di sini. Misalnya kita buka database-nya deh. Nah, kita buka database-nya. Nah, ini kan ada informasi ya, avatar 5, avatar 4 ini nama filenya. Kalau kita mau hapus, berarti kan kita harus cari nih file ini gitu. File ini di folder yang akan kita hapus gitu ya. Berarti kan kita harus tahu ini file ini berada di ID apa. Berarti kita harus ada informasi ID-nya. Nah, jadi kita harus cari ID-nya dulu. Nah, dari situ kan perintah hapus itu sebelum menjalankan perintah hapus sebelumnya juga sudah menggunakan ID ya. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini saya contohkan di sini untuk yang perintah delete ini kan dia sudah mengirimkan ID. Nah, seperti ini. Nah, ID dikirimkan ke sini ya. Lalu yang pertama itu saya mencari data dulu. Jadi saya bikin sebuah variabel namanya data. Nah, saya cari dulu ID-nya, maksudnya cari data dulu berdasarkan ID. Yang saya cari adalah apa nama filenya, karena yang saya butuhkan adalah nama filenya dulu. Nah, nama filenya
Nah, nama filenya yang dibutuhkan. Nah, sekarang kalau kita lihat si M mahasiswa get foto, nah ini kan fungsi get fotonya ya. Nah, di sini kita lihat ini ada yang baru. Nah, ini get foto. Nah, get foto ID-nya ditangkap. Nah, di sini pakai perintah seleksi. Yang ini mungkin waktu minggu kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau selain beberapa tabel ya. Nah, ini pakai yang perintah select ya. Nah, select saya hanya ingin memilih apa namanya informasi dari maksudnya ingin memilih field foto saja, tidak semuanya karena kalau pakai semuanya itu pakai get langsung bisa ya, tapi tanpa select. Terus from-nya adalah nama tabelnya, where-nya adalah ID sama dengan ID. Nah, ini pakai sistem penulisannya kayak gini. Where si ID dari apa namanya si field-nya isinya adalah gitu ya, itu sama dengan ID yang dikirim di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya diterjemahkan kayak segini ya, select foto from TB mahasiswa where ID sama dengan ID. Nah, seperti itu. Nah, setelah si ini tersusun, dia harus tersusun dulu seperti ini. Perintahnya harus dipanggil-panggil dulu seperti ini. Baru perintah terakhirnya dengan get saja cukup. Gitu. Dengan get dan dikasih apa maksudnya hasil dari perintah get ini yang diambil adalah hanya satu row atau satu baris saja. Jadi perintahnya adalah row. Nah, sehingga si perintah row ini dia akan menghasilkan file array ya, file array. Nah, file array tersebut akan disimpan di sebuah variabel yang namanya query. Nah, si file variable query ini di return. Nilainya di return ya oleh si get foto ini ke admin, ke yang panggilnya duluan ke sini ya. Nah, di return ke sini. Nah, sehingga setelah ini dijalankan, maka saya akan mendapatkan informasi bahwa di data ini ada sebuah variabel, maksudnya sekelompok variabel array yang isinya informasinya sebetulnya hanya field foto saja gitu, tapi itu yang diperlukan. Lalu setelah saya menemukan nama filenya kan sudah tahu. Nah, saya tinggal jalankan ini untuk lokasi gambarnya. Lokasi gambarnya adalah di seperti tadi ya, dot itu adalah root atau base URL. Lalu aset, lalu foto ya. Nah, ini adalah si foldernya. Ini foldernya. Jadi harus disetting dulu ini foldernya, harus dipanggil dulu. Kemudian di sini perintah hapusnya. Nah, ini perintah hapusnya. Perintah hapusnya seperti ini. Perintah hapusnya adalah add unlink. Nah, pet. Nah, petnya ini kan ini ya berhubungan, lalu ditambahkan dengan dot ya. Dot ini adalah untuk menyambung sebuah string. Pet. Lalu data foto. Nah, ini artinya apa? Ini informasi si foto tadi, informasi nama file fotonya. Jadi sebetulnya ini sebuah variable string. Unlink apa ya? Unlink si petnya tambah dengan data fotonya. Nanti ketika perintah ini dijalankan, itu otomatis file yang ada dalam folder aset foto dengan nama ya, nama yang sudah kita ambil itu dia akan dihapus. Nah, kecuali filenya nggak ada. Kalau filenya nggak ada ya berarti nggak akan ada yang dihapus ya. Gitu. Ya nggak akan dihapus. Nah, terus nah, dari sini untuk hapus datanya ya. Nah, setelah dari hapus data, selanjutnya ini kan kita baru proses untuk menghapus si filenya. Nah, ketika sudah mau proses menghapus filenya, kita selanjutnya meneruskan untuk menghapus data yang ada di database. Jadi prosesnya dua kali ya. Jadi proses pertama adalah menghapus filenya. Nah, proses yang kedua itu menghapus database-nya. Seperti itu ya. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Atau ada yang kurang jelas, silahkan diutarakan atau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Baik, silahkan. Untuk yang data query tadi, buat apa tadi, Pak? Query yang mana? Yang variable? Yang disimpan di query dari yang terakhir. Oh ya, sebentar. Saya share ya. Yang disimpan, yang di M mahasiswa. Yang paling bawah tadi. Yang paling bawah. Yang ini? Yang ini bukan?
Iya, Kalau iya, Pak. ini kan sebetulnya hanya variabel aja sih. Namanya bebas sih sebetulnya ya, nggak harus query ya. Ini sebetulnya saya kasih Ya. nama query aja. Nah, ini fungsinya untuk menampung data yang sudah dipanggil. Nah, ini kan. Hmm. Jadi kan Iya, Pak. ini kan perintahnya nih. Ini perintahnya select bintang select bukan bintang, select photo from table mahasiswa where ID sama dengan ini kan. Lalu dieksekusikan si perintah ini, si perintah Iya, Pak. dari si I-nya dieksekusi dengan perintah get. Jadi get aja nih, beda ya dengan yang get Iya, Pak. sebelumnya. Kalau get sebelumnya kan Iya, Pak. nggak ada select-selectnya dulu di atasnya. Tapi kalau Hmm. dia ada select, ada form, dia akan menjalankan ini dulu. Nah, setelah ini dijalankan, cukup get-nya dipanggil seperti ini. Nah, hasil ini akan disimpan di sebuah variabel ini. Nah, ini ya. Nah, si variabel ini kan otomatis isinya sudah data yang kita panggil ya. Nah, kita taruh di return. Nah, di return supaya dikembalikan nilainya, gitu kan ya. Nah, di return ini Iya. terus nah, Return-nya itu kemana, Pak? return-nya itu ke yang manggil duluan. Yang manggilnya siapa? Hmm. Nah, manggilnya kan dari sini ya. Yang manggilnya kan dari sini nih, hapus ya, dari function hapus data, kan dia memanggil get photo. Nah, ini. Nah, yang ada di controller admin kan dia memanggil this m mahasiswa get photo. Ini kan memanggil kan? Iya, Memanggil Pak. si function get photo. Nah, ini. Dia memanggil function get photo. Nah, ini dijalankan. Jadi ketika ini dijalankan, nah terus udah selesai jalan, nah dia akan mengembalikan nilai ini. Nah, nilai ini akan dikembalikan ke sini ke yang manggilnya. Artinya get photo ini akan berubah nilainya menjadi isi query tersebut, isi dari ini, si variabel tersebut. Nah, sehingga si ini kan berubah nih sudah dikembalikan, maksudnya dikembalikan nilai itu apa? Nilainya di sini gitu ya, sudah nyampe di sini. Ketika ini udah nyampe di sini, lalu perintah selanjutnya adalah ditampung di sebuah variabel lagi yang nanti akan digunakan untuk proses selanjutnya seperti itu. Berarti ujungnya kepake di yang unlink di dalam Iya, dolar betul. data itu, Pak. Nah, betul. Bisa langsung ke sini. Suruh-suruh apa maksudnya nyambungnya ke sini. Jadi ada hubungannya gitu sampai ke sini lalu ke sini. Sebetulnya ini kan array ya, array gitu. Jadi dia mengambil nilai yang indeksnya namanya foto karena perintah si ini ya, perintah yang ini nih, perintah row ini dia menciptakan sebuah variabel array yang berpasangan. Jadi berpasangan antara nama field dengan isinya gitu. Kan kalau di PHP itu ada array asosiasi ya, yang namanya kalau kalau misalnya dulu waktu belajar array di apa namanya C++ itu kan indeksnya selalu 123 atau 0123 gitu ya. Nah, kalau di PHP kan bisa asosiatif, artinya bisa nama field, terus langsung pasangannya adalah isinya. Jadi penulisannya harus pakai panah kayak gini. Nah, seperti itu untuk menunjukkan si indeksnya, indeks foto tersebut. Nah, kira-kira bisa ketangkap nggak maksudnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, apa cukup jelas untuk insert datanya dan hapus data? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Baik, kalau sudah jelas nanti saya lanjutkan lagi ya sekarang. Saya lanjutkan lagi ke proses yang selanjutnya. Nah, yang tadi saya contohkan itu kan selain dia ngedelete, dia juga bisa edit ya, bisa edit. Ini saya tambahkan. Misalnya saya bikin tadi lagi ya namanya yang misalnya ya, saya tambahin lagi, ini saya bebasin aja dulu supaya lebih cepat.
seperti ini. Nah, ini saya ambil dari aset distribusi ya, yang contoh aja. Ini kan ada ya beberapa contohnya ya, misalnya seperti inilah. Ini nama filenya user R. Nah, ini lalu saya simpan. Nah, kita lihat di sini sudah langsung ada ya, sudah langsung ada. Nah, si proses selanjutnya adalah untuk editingnya. Misalnya kalau saya lihat di sini, saya ingin ganti si gambarnya. Nah, gambarnya kan ini nih. Nah, ini saya ganti. Nah, proses selanjutnya adalah di editing gambarnya. Nah, ini misalnya saya ganti, ini masih dari distribusi image, misalnya diganti dengan ini misalnya ya, si adminnya. Seperti inilah. Nah, tapi ini nggak langsung update, karena kan memang ini ngambilnya dari database. Jadi ini hanya si nama filenya saja yang ke update. Nanti ketika disimpan, baru dia otomatis nge-update. Nah, kalau dilihat lagi, ya dia sudah berubah. Nah, terus kita lihat di foldernya, nah ini juga langsung udah otomatis ada. Nah, bagaimana prosesnya? Ini sebetulnya prosesnya ada beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah dia harus menghapus dulu file yang ada ya. Nah, itu apa namanya? Sebentar. Nah, ini prosesnya dia akan menghapus dulu ya. Dari setelah selesai dia hapus, baru dimasukkan file yang baru. Nah, seperti itu sih logikanya. Logika dasarnya dari situ. Baru si filenya, karena sudah ada file baru, dia akan mengupdate data yang sudah ada di database. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, di sini dari mana nih runutannya? Mulainya dari sini nih, dari mahasiswa lagi ya, dari sini, dari mahasiswa. Ketika dia klik yang edit ya, edit dia akan memanggil admin edit data ya. Nah, ini ya edit ya, dia akan load view edit.php. Nah, di edit.php-nya, klik kita edit.php-nya di sini. Ada penambahan skripnya. Penambahan skripnya tentunya ya ini untuk menampilkan si fotonya dari sini nih, dari mulai ini ya, karena nomor telepon. Setelah nomor telepon di sini ada foto. Nah, ini sebetulnya ukurannya bisa dirubah-rubah ya. Ini saya pakai ukuran lebarnya 90 pixel dengan tinggi 110. Ini bisa custom lah. Misalnya mau lebih besar atau lebih kecil, tinggal diganti aja. Ini untuk menampilkan fotonya, perintah img ya. Ini img src. Ini adalah perintahnya. Nah, ini saya masih pakai yang tipe seperti ini, HOV base URL, aset, foto. Nah, ini kan nama path-nya ya, path-nya. Lalu echo lagi di sini apa? Nama filenya, mahasiswa foto. Ini nama filenya. Jadi ada penggabungan antara path dan file gitu ya. Nah, di sini apa namanya? akan tampil kayak tadi ya. Nah, ini akan tampil kayak tadi itu seperti itu. Nah, lalu setelah kita klik simpan, dia akan memanggil file ini ya, fungsi update di controller admin. Nah, seperti itu. Fungsi update di controller admin. Nah, fungsi update-nya adalah nah ini, fungsi update ini. Nah, di sini ada perubahan yang tadi saya ceritakan. Jadi ada prosesnya, dia akan menghapus filenya dulu. Setelah proses hapus file, baru dia akan mengupdate data yang ada di database. Nah, sepertinya kalau dilihat di sini sebetulnya hampir mirip dengan script insert ya, seperti yang di atas nih. Script insert ini hampir mirip karena ditambahkan ini aja. Sama ya, ini menambahkan foto, terus file, yang dibaca file ini adalah informasi tentang si fotonya. Nah, selanjutnya adalah, tadi ya, logika dasarnya apa? Kita harus delete dulu ya, delete dulu, atau kita upload dulu filenya. Jadi ada dua cara nih ya. Kalau di sini,
kalau di sini saya menggunakan sistemnya dia upload dulu. Jadi saya upload dulu filenya sebelum, kalau dia sudah diupload berarti file yang lamanya tinggal dihapus. Nah gitu ya. Nah ini jadi saya prosesnya, saya upload dulu si file yang barunya, baru setelah file barunya ada di folder foto, kemudian langkah selanjutnya adalah saya hapus si fotonya. Nah setelah kan udah terhapus nih fotonya, nah file yang baru tersebut si nama filenya baru diupdate. Nah seperti itu ke database. Jadi ada 3 langkah lah ya, ada 3 langkah. Nah langkah yang pertama itu. Tapi logika dasarnya adalah ya itu tadi yang dua pemikiran tadi ya, file yang lama harus dihapus, terus ganti dengan file yang baru, lalu diupdate datanya. Nah, kalau dilihat ini skripnya hampir bukan sama ya, ini hampir sama bukan dengan yang di atas, bisa dibilang sih sama ya untuk si proses uploadnya. Nah ini sama ya untuk uploadnya, dia nanya apa, ngasih path dulu, terus config tipe yang digunakan. Lalu kalau dia gagal upload tetap dikasih no image.jpg. Nah kalau dia berhasil berarti nama filenya akan ditampung sementara di variabel foto. Jadi yang sebelumnya variabel foto itu menyimpan semua informasi tentang file itu diganti hanya dengan nama file saja. Nah ini ya, fungsi ini sebetulnya ya, maksudnya perintah ini yang merubah isi dari si file foto tersebut. Nah, sudah ada nih sementara tercatat nama filenya dan sudah diupload juga. Kalau sudah diupload kan berarti sudah ada di folder foto. Nah, langkah selanjutnya adalah menghapus foto yang sebelumnya. Nah, foto yang sebelumnya saya membuat sebuah variabel namanya old photo ya, old photo. Nah, ini juga hubungannya dengan si edit.php karena di sini selain kan ada ini baru ya, ada input baru ya. Nah, input baru untuk menyimpan informasi file baru, tapi saya juga menyisipkan sebuah inputan yang sifatnya hidden untuk mencatat foto sebelumnya supaya tidak hilang nama filenya. Nah, jadi ini triknya lah ya. Triknya seperti itu. Jadi di sini sebetulnya nih ya di tampilan ini, nah di tampilan edit ini sebetulnya ada ini untuk detail salah. Nah, di sini ya. Nah, ini. Nah, di file edit ini sebetulnya ada 2 inputan ya, tapi inputan yang satunya lagi di hidden. Nah, inputan yang disembunyikan lah. Hidden itu disembunyikan. Nah, di hidden di sini saya bikin sebuah variabel dengan nama old photo. Nah, old photo ini adalah menyimpan menyimpan informasi foto yang sebelumnya. Nah, makanya di sini setelah saya bikin type hidden, terus name-nya old photo, lalu di sini value-nya. Nah, value-nya dia ngambil dari database sebelumnya, yang tadi yang sebelumnya dikirim ke folder ini. Nah, ini variabel yang old fotonya. Lalu saya juga bikin inputan namanya file sama persis ya, lalu dengan nama yang waktu di insert, terus name-nya adalah foto ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu makanya di sini ada 2 proses. Yang old photo dia tetap diambil datanya, berarti kan udah kecatat ya, ada data yang sebelumnya. Karena ini penting nih, kalau misalnya ini nggak dicatat, kita nggak akan, kalau udah keburu ketimpah gitu ya, itu nggak akan bisa diupdate. Gitu. Tapi kita udah buat seperti ini. Nah, si old photo tersebut mencatat nama file gitu ya, nama file dari si foto sebelumnya gitu ya. Nah, dari foto sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu nih, sudah ketahuan ya si nama filenya, udah tinggal jalanin aja. Tapi difilter dulu karena bisa saja si nama filenya itu masih no image. Kalau nama filenya no image, wah ini bahaya. Jadi nanti yang kehapus adalah si no image-nya. Sementara si no image ini berfungsi sebagai gambar yang default ya, gambar default kalau misalnya tidak mau ada gambar atau gagal upload. Nah, jadi harus difilter dulu di sini, difilter dengan logika seperti ini.
jika ya isi dari si old photo tersebut bukan ya atau not sama dengan ya atau not ini tuh maksudnya tidak sama dengan. Tidak sama dengan artinya si isi dari si old photo ini isinya bukan no image.jpg. Kalau dia bukan no image.jpg berarti langsung bisa dieksekusi, bisa dihapus. Tapi kalau dia namanya adalah no image.jpg berarti tidak dilakukan apapun ya. Jadi jika bukan foto no image maka hapus ya ini keterangannya. Tapi kalau dia namanya no image ya berarti jangan dihapus karena kalau dihapus nanti kita tidak bisa menggunakan lagi untuk proses selanjutnya seperti itu. Jadi ini filternya logik di sini juga penting ya seperti itu. Nah, ini proses yang kedua. Yang pertama tadi ya kita mencatat dulu, hanya mencatat dan mengupload filenya. Nah, lalu yang kedua adalah menghapus file yang lama dan yang ketiga itu proses yang sebelumnya tidak berubah yaitu untuk mengupdate datanya. Nah, mengupdate datanya hanya menambahkan ini array foto tersebut ya, array foto. Lalu di sini tinggal dijalankan si fungsi update datanya yang tidak ada perubahan sama sekali di sini. Nah, di sini ya, yang update data langsung where table ini tidak ada perubahan. Yang perubahannya hanya di ini saja, di bagian controllernya saja seperti itu. Nah, itu untuk yang update data ya. Oke. Nah, silakan kalau ada yang kurang jelas atau yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin bisa dilanjut, Pak. Cukup jelas ya. Ini soalnya muter-muter sih bukan muter-muter ya, agak ngejelimet gitu si proses untuk hapus data. Kelihatannya kayak gampang gitu, Pak, tapi sebetulnya logikanya lumayan muter-muter dulu lah gitu ya. Tapi syarat-syarat ini, langkah-langkah ini yang memang harus dipahami. Makanya kalau misalnya nanti ketika pas waktu bikin project terus ada yang kurang jelas, boleh silakan langsung ditanyakan ya. Nah, ini karena proses untuk upload file ini lumayan ini. Perintahnya sebenarnya sepele gitu, cuman perlu logika yang runutan logika yang betul gitu. Seperti ini aja ya. Kalau kata bikin defaultnya, kalau misalnya kita nggak pakai filter di sini, no image-nya kehapus. Terus kalau misalnya dia gagal upload, dia akan error. Nah, supaya nggak error, gimana caranya ya? Berarti kita bikin if di sini dan seperti itu. Nah, lalu kalau ini juga jangan lupa untuk penambahan si fotonya. Oke, sebetulnya materinya cuma sampai sini. Silahkan ada yang mau bertanya. Untuk upload file sebetulnya sudah selesai. Nah, nanti modifikasinya bisa macam-macam ya. Kalau misalnya saya bisa nggak, misalnya ngupload filenya selain gambar, bisa. Berarti settingan yang di sini ya. Allow types-nya diganti. JPG-nya ini diganti. Misalnya saya pengen ngupload file Excel, ya berarti Excel di sini. XLX gitu ya. Excelnya file Excel-nya atau doc ya, docx gitu. Ini bisa di sini. Jadi settingannya di sini. Dan jangan lupa foldernya. Kalau sudah setting folder itu wajib dibikin dulu sebelum si foldernya harus dibikin dulu ya. Jadi sebelum bikin perintah ini foldernya pastikan sudah ada. Kalau foldernya belum ada itu udah pasti error dia. Pasti gagal upload gitu. Kalau misalnya ini nggak ada. Pasti gagal upload. Nanti yang gagal upload diarahkan ke noimage.jpg seperti itu ya. Pak, maaf nih, Pak. Ya, Izin gimana? bertanya, Pak. Silakan. Cara bedain fungsi ya. Manggil fungsi sistem sama manggil fungsi dari modelnya itu gimana?
fungsi sistem dan fungsi Ini kan- mode. Ini kan ada yang seumpama fungsi apa nih? Fungsi apa ya? Bentar, Pak. Seumpama fungsi update data. Ini kan fungsi yang kita buat, Pak. Ya. Sedangkan ada yang fungsi yang dari sistem emang buatan sistem gitu, Pak. Oh, ada yang buatan sistem ya. Bawaan sistem lah ya. Iya, Pak. Bawaan sistem. Itu bedainnya gimana, Pak? Sebetulnya ya sulit juga ya, karena yang kalau bawaan sistem itu kitanya yang harus hafal sebetulnya. Seperti ini ya, fungsi do upload ini bukan fungsi buatan, tapi memang fungsi bawaan dari si sistemnya. Nah, ini memang harus kita hafal sih, itu satu-satunya cara cuma situ, harus kita hafal. Karena kita sulit juga ngebedain mana yang punya kita, mana yang ya gitu kan ya, mana yang punya kita, mana yang punya sistem kan, begitu intinya kan ke sana gitu. Iya, Pak. Nah, itu agak sulit kalau misalnya kita lihat langsung seperti ini, agak sulit. Tapi ya kita harus hafal aja sih fungsi-fungsi ini, mana yang dari sistem, mana yang dari kita. Contoh lah, berarti yang dihafal itu adalah fungsi yang dari sistemnya gitu. Nah, kan fungsi yang dari sistemnya itu kan banyak ya, gitu. Yang fungsi dari sistem itu banyak. Nah, otomatis ya kita pegangan kita adalah si dokumentasi yang ada di CI-nya. Seperti contoh ya, misalnya ini kan susah nih, saya kan nggak akan hafal sistem sebanyak ini yang ada di CI. Contoh seperti di sini nih. Nah, ini ya. Ini ada fungsi select from where, itu kan fungsi bawaan ya, bukan fungsi buatan kita kan. Nah, seperti itu. Berarti, nah ini tuh adanya di bab di dokumentasi tentang database. Ini saya kasih contoh ya cara untuk carinya. Misalnya paling gampang ini kan kalau online ya paling gampang. Gimana? Bapak belum share screen, Pak. Oh ya, sebentar. Share screen-nya. Oh iya, belum. Oh, aku mati ya sesinya. Belum dibalikin. Nah, ini ya contoh ya. Nah, ini kan select from where, ini adalah fungsi-fungsi bawaan. Nah, fungsi-fungsi bawaan dari CI-nya. Nah, ini kita nggak akan bisa ngebedain kalau kita nggak tahu bahwa ini adalah fungsi bawaan. Seperti itu sih. Tapi kalau fungsi seperti get foto, terus detail data, nah ini sebetulnya fungsi-fungsi yang kita bikin. Makanya sebetulnya untuk mensiasati supaya tidak sama dengan fungsi yang ada di bawaan sistem, kita bikin namanya yang kira-kiranya tuh nggak ada gitu ya, kira-kiranya nggak ada update data kan kayak gini-gini kan sebenarnya lebih ke bahasa Indonesia ya, detail data gitu ya, paling ini nih get foto, tapi kan foto sendiri ini lah bahasa Indonesia. Jadi caranya kayak gitu sih kalau saya ya, untuk mencegah supaya tidak sama yang dipanggil. Nah, terus tadi pertanyaannya maksudnya jadi gimana nih kalau misalnya saya pengen tahu fungsi-fungsi lain, begitu kan arahnya nanti ke sana kan, setelah kita ngebedain ada nggak fungsi lain gitu yang bisa kita pelajari kan, seperti itu ya. Nah, kita tinggal lihat di dokumentasinya. Misalnya kita buka aja ya, kita search aja CI ini CI 3 ya, CI 3 documentation. Nah, ini masuk ke code igniter-nya, CI3 documentation. Sebetulnya offline-nya juga ada ya. Kan kalau kita setiap ada CI-nya kan ada yang folder help-nya. Nah, kita cari ini di bagian misalnya yang select. Nah, banyak ya. Di sini DB driver tentang select, atau di sini juga sama ya, misalnya kita klik di sini. Nah, ini tentang database reference. Nah, berarti beradanya di sini. Adanya di sini database reference, query builder class. Nah, di sini tentang selecting data. Nah, contohnya kayak gini. Nah, nanti ada di sini selecting data itu apa aja ya. Contoh ya, ini kan ya.
Nah, yang tadi yang tadi saya jelaskan, kalau perintahnya get aja tanpa di atasnya ada perintah yang lain, itu bisa langsung get my table 10. Ini kan artinya select bintang from my table, limitnya adalah 20, terus 10 ya ininya. 10 baris kalau nggak salah. Data yang di select-nya ada 10, terus ada dibagi menjadi 10. Nah, ini keterangannya. Terus macam-macam nih, misalnya ada get compile select ya, terus ada get where. Nah, ini ada penjelasan tentang get where-nya. Get where itu apa gitu ya. Nah, terus ada db select yang biasa ya, ini untuk select yang tadi yang saya contohkan. Jadi si apa namanya? Fungsi get ini bisa dikomunikasikan dengan beberapa perintah sebelumnya, tapi dia harus berada sebelum si get-nya dipanggil. Jadi misalnya seperti ini. Ini kan select terus get itu bisa. Artinya ini select from select apa select kolomnya ya, kolom title, content, data from my table. Nah, ini artinya kayak gini. Kalau nggak ada perintah from-nya. Tapi bisa aja nanti di bawah tuh ditambahkan perintah from. Nah, kayak gini. Select title content from, tinggal get seperti ini. Nah, begitu. Nah, di sini ada semuanya tentang database yang sekiranya mungkin bisa kita pakai. Misalnya nih, kita ingin mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, kita bisa pakai select max age. Jadi akan ngeseleksi apa namanya field age ya dengan nilai terbesar. Lalu tinggal get bawahnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang ada di CI. Mungkin arahnya bisa ke sini ya kalau untuk yang select data. Terus ya kalau yang update data kita tinggal cari. Di sini ada misalnya yang insert data, update data sama semuanya kayak gitu. Pada prinsipnya sama. Jadi set ini untuk yang insert ya. Ini yang mana nih? Ini untuk yang updating data. Nah, dia pakai set. Nah, ini kan kalau untuk update-nya dia pakai set. Tapi kalau yang update juga ada pakai update. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira bisa ditangkap ininya penjelasannya, bisa dipahami atau malah makin bingung? Ya, memang saya awalnya juga waktu ketika belajar CI karena terbiasa dari PHP native ya. PHP native itu kan dia langsung gitu, script SQL tuh langsung select bintang from apa atau update set apa gitu ya. Nah, ketika pindah ke CI itu ternyata kalau dengan menggunakan sistem seperti ini banyak sekali dimudahkannya. Dimudahkannya itu banyak sekali. Jadi kita seperti tadi ya, ketika kita ngupdate data, ya kita nggak harus pusing-pusing tentang si script SQL-nya. Dan si modelsnya ini itu tidak berubah banyak. Yang berubahnya justru berada di logic controller-nya. Nah, di sini yang kita lebih fokus ke sini. Itu sih yang lebih yang saya rasakan ya, yang lebih praktisnya untuk di CI itu terutama di pengelolaan database seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Atau masih apakah sudah jelas nih pertanyaannya? Yang tadi jawabannya sudah terjawab? Apa cukup jelas? Tadi yang nanya Aris ya. Gimana Aris? Sudah jelas, Aris? Ya, cukup Pak, cukup jelas. Oke. Baik. Ya, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, kalau yang untuk download nanti belajar juga. Download. Oh ya, kalau downloadnya belum saya sampaikan ya. Oke lah, nanti paling ada satu sesi saya ambil data untuk download ya. Bisa sih. Nanti saya sebetulnya belum ada, harusnya mungkin saya tambahin ya download. Halo, ya? Tadi siapa yang ngobrol? Halo Pak ya. Ya, bagaimana? Kalau yang upload ini kan sistemnya jadi si gambar ini disimpan di folder Pak ya yang kita bikin. Iya, betul. Kemudian untuk ditampilkan kita mengarah ke folder gambar itu Pak ya? Iya, betul. Seperti itu.
Jadi nggak disimpan di database ya. Jadi yang disimpan database cuma namanya aja. Nah, ini kan sebetulnya contoh untuk yang file ini ya, maksudnya file gambar ya. Kalau file gambar kan sebetulnya kalau downloadnya tinggal save as aja. Cuman memang nanti adalah satu sesi tambahan lah. Mungkin minggu depan saya tambahin untuk downloadnya ya. Misalnya kita ngedownload file. Tapi biasanya kalau download itu kalau bukan file gambar gitu, tapi mungkin bisa lah. Kita tambahin satu tombol, mungkin beradanya di sini ya, bukan berada di update data, tapi adanya di di sini ya. Nah, di sini ya, adanya di detail data ya. Nah, mungkin di sini kita bisa tambahin satu tombol untuk download foto gitu ya. Nanti bisa lah saya tambahkan. Oke. Di sini mungkin ya nanti si downloadnya ya. Nah, seperti di sini. Kalau misalnya foto kan sebetulnya bisa langsung save as gitu. Save image itu udah langsung download. Tapi kan bisa aja kita tambahin tombol. Karena kalau file yang lain itu kan biasanya nggak bisa gitu, nggak bisa langsung save as. Misalnya contohnya file doc atau file Excel, nah itu harus pakai tombol ya, atau harus pakai link lah, linknya untuk mendownload seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, Ya, gimana Indra? kalau misalkan untuk membatasi ini Pak, misalkan ukuran yang diupload ini berapa mega gitu, itu gimana? Apa di script atau di gimana Pak? Di script sih, itu ada di script, bisa ditambahkan di script. Ada di settingan config-nya. Ada di settingan config-nya. Sebentar, dimana? Nah, di sini di sini nanti ada satu lagi config untuk size. Jadi bisa dibatasi. Kalau ini kan belum dibatasi nih. Jadi mau berapa aja paling gede gitu ya, bisa dibatasi. Nanti bisa kita tambahkan berapa ukuran apa namanya size-nya ya. Saya agak lupa sih itunya, si size-nya itu apa, perintahnya seperti apa. Tapi nanti saya tambahkan. Termasuk ukuran pixel Pak ya? Kalau pixel itu berarti si nggak nyambung sih, enggak sih. Kalau ukuran pixel biasanya itu ke proses ininya apa, proses gambar sih untuk menampilkan gambar. Tapi kalau untuk upload file itu hubungannya biasanya nggak pasti ke pixel, tapi hubungannya ke size gitu. Kan bisa aja kalau apa namanya, sebetulnya gini logikanya, semakin besar pixel itu kan berarti semakin besar filenya gitu kan ya. Berarti kalau semakin kecil filenya berarti pixelnya pasti kecil. Nah, logikanya kan dari situ. Jadi kalau untuk pixel sih kalau nggak salah, entah bisa atau enggak ya, saya belum pernah lihat sih kalau untuk pixel. Tapi kalau untuk size, saya sudah pernah nyoba sih kalau untuk file. Seperti itu sih kalau untuk pixel ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya Pak, satu lagi Pak. Boleh. Kalau di Simak itu kan saya lihat pas upload file itu bisa di drag and drop Pak ya? Ya, bisa. Itu sih pakai plugin. Oh itu plugin Pak? Iya, pakai plugin. Pakai plugin. Jadi udah dimodifikasi dari yang ada langsung bisa seperti itu. Jadi dari modifikasi yang plugin yang sudah ada digunakan, tapi dimodifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan. Sama aja sih kayak gini, kayak CI juga gitu. Jadi udah ada plugin-pluginnya kan, bukan CI, maksudnya admin LTI. Admin LTI kan ini ada plugin-pluginnya, nanti tinggal panggil salah satunya seperti itu. Pluginnya ini itu disimpan di mana Pak? Pluginnya simpannya di sini, di aset. Di aset. Nah ini ini kan ada plugin. Nah ini, bentar, mana nih saya share? Sudah share belum sih? Oh iya, saya takutnya nggak aktif nih share tadi. Nah ini, nah di folder plugins ini kan banyak yang saya hapus pluginsnya.
supaya lebih ringan kan. Nanti saya coba contohkan untuk mengambil plugins untuk apa ya, untuk searching ya, untuk searching tabel. Itu nanti saya coba masukin. Kalau untuk yang drag and drop, saya coba cari dulu deh itu pluginnya seperti apa. Tapi ini pakai plugin kok. Tahu saya itu pakai plugin. Oke, ada lagi? Nanti si pluginnya tetap ya Oke, dipanggilnya. cukup Pak. Terima kasih Pak. Pluginnya tuh tetap dipanggilnya seperti di atas kayak gini, pakai aset kayak gitu. Tapi yang manggilnya biasanya si apa sih, view di template ya, di footer atau di head. Nah, kayak gini nah. Nah, ini kan manggil ke plugin, aset plugin. Nah, kayak gini. Seperti itu. Isinya biasanya si pluginnya sudah berupa CSS atau JavaScript. Kalau JavaScript biasanya ada di footer. Nah, seperti ini. Itu ya untuk ngelengkapin ininya, informasinya. Baik, ada Oke, lagi baik, yang Pak. oke, ada lagi selain Indra, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya mau bahas sedikit tentang tugas ya yang tadi yang sudah pada yang ngirimin gitu ya. Memang ya saya mintanya minimal 2 ya, memang dua tabel. Cuman ada beberapa kasus yang kalau misalnya 2 tabel kayaknya masih bukan 2 tabel sih, maksudnya ada beberapa yang konsep database-nya kayaknya belum 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 paham gitu ya. Belum paham gitu. Kayak gini deh, saya kasih contoh. Misalnya primary key ya. Nah, primary key itu kan syaratnya apa? Sebuah field disebut primary key itu syaratnya adalah dia tidak bisa kosong kan nilainya. Udah itu kalau dia nggak kosong, syarat yang kedua adalah dia tidak boleh sama dengan yang lain. Terus kalau misalnya ada sebuah projectnya misalnya tentang pembelian atau penjualan ya, misalnya pokoknya tentang transaksi aja. Nah, berarti primary key-nya itu dia harus satu ya, harus satu transaksi berarti satu field primary key. Nah, yang cocok untuk menjadi primary key itu adalah apa? Biasanya kalau untuk transaksi itu biasanya kita kasih nomor faktur, bisa nomor faktur atau bisa juga pakai ID juga gitu ya. Nanti bisa jadi hal yang unik lah. Sehingga si primary key itu akan mewakili si transaksi tersebut. Dan jangan menggunakan misalnya primary key-nya yang kira-kira bakal ngegagalin si project-nya, kayak misalnya primary key-nya jadi nama gitu. Kalau nama kan pasti ada yang double ya. Kalau untuk misalnya user tapi primary key-nya nama itu pasti ada yang double. Atau misalnya tanggal dijadikan primary key. Nah, itu juga kurang tepat kalau misalnya satu transaksi dijadikan misalnya tanggal itu dijadikan sebuah primary key, berarti transaksi yang terjadi dalam satu hari, satu tanggal itu cuma sekali gitu. Nah, kecuali memang kasusnya seperti itu. Satu kasus, misalnya nih catatannya satu hari satu transaksi, itu boleh si tanggalnya dijadikan primary key. Tapi kalau pada dasarnya dalam satu hari bisa terjadi beberapa transaksi, berarti primary key-nya tidak boleh dari tanggal, tapi bisa dari ID atau dari apa namanya, nomor faktur lah, misalnya seperti itu. Nah, jadi maksudnya kalau nggak salah ini mah bahasan dasar ya untuk primary key. Jadi walaupun ini berbeda, maksudnya bahasannya berbeda dengan, maksudnya kita lagi tidak ke bahas database, tapi saling berhubungan. Jadi materi database, materi basis data dengan pembuatan project itu sebetulnya satu kesatuan ya. Nah, nanti makanya di situ nanti ada beberapa ya kriteria penilaian juga daripada pembuatan si database itu sendiri ya. Nah, jadi intinya kalau misalnya kemarin kan udah mengumpulkan ya skema database-nya. Nanti di tengah jalan misalnya mau ada perubahan ya silahkan untuk project-nya, nggak masalah. Ini kan hanya proses awal lah, proses gambaran awal. Oh, berarti ini bakal buatnya seperti ini. Jadi si apa namanya, tabel atau dalam database yang kemarin dikirim itu bukan sebuah yang final, tapi itu sebagai acuan awal lah. Kalaupun nanti mau dirubah-rubah juga ya silahkan gitu ya, karena kan proyeknya juga belum jadi seperti itu. Nah, oke, ada lagi yang mau bertanya kira-kira?
Sudah cukup jelas untuk materi malam ini? Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, mungkin saya sudahi dulu ya pertemuan malam ini. Nah, sebelumnya nih saya screenshot dulu ya yang hadir hari ini. Silahkan yang mau open video silahkan. Saya screenshot dulu. Di sini ada berapa? Ada 23 orang ya yang hadir. Hadir ada 23 orang. Oke, saya save ya. 1, 2, 3. Bentar ya, saya save dulu. Ini yang terakhir adalah Desi. Ya, oke. Sebentar. Ya, oke, sip. Baik, saya tutup aja materi malam ini ya, pertemuan malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya ya. Nanti akan saya coba jelaskan kalau misalnya ada yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, oke, sama-sama. Oke, saya close ya.